Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Rahayu. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemakalah Seminar Nasional Pendidikan Matematika ke-1 atau Senapantik 1 tahun 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, saya akan memaparkan makalah saya dengan judul Penerapan Media Hexagon Chain untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mengurutkan bilangan 11 sampai 20 pada kelas 1 sekolah dasar. Adapun pokok pembahasan dalam makalah ini yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai pembelajaran matematika di kelas, di mana yang pertama siswa masih kebingungan dalam menentukan urutan bilangan dari yang terkecil atau yang terbesar. Yang kedua, pembelajaran belum menggunakan media yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, siswa masih kebalik-balik dalam menyebutkan dan siswa yang aktif tambah aktif dan siswa yang pasif semakin pasif begitu. Sehingga tujuan penelitian ini untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mengurutkan bilangan 11 sampai 20 siswa kelas 1 sekolah dasar dengan bantuan media Hexagon Chain. Pembahasan yang kedua mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada beberapa sub. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sub yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Negeri Purwoyoso 01 Semarang yang berjumlah 14 siswa. Siswa terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Sub yang ketiga mengenai lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Purwoyoso 01 Semarang dan penelitian ini dilakukan pada bulan November tahun 2022, tahun pelajaran 2022-2023. Sub yang keempat mengenai teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dan tes. Sub yang terakhir atau sub yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian ini pada siklus 1 indikator mengurutkan bilangan 11 sampai 20 yaitu ada 3, membilang, menghitung, dan mengurutkan. Pada indikator membilang 11 sampai 20, adapun siswa yang mendapatkan skor 1 itu 0%. Siswa yang mendapatkan skor 2 yaitu sejumlah 3 dengan indikator dalam persentase 21,43%. Dan siswa yang mendapatkan skor 3 yaitu 5 siswa dengan indikator dalam persentase 35,71%. Dan siswa yang mendapatkan skor 4 terdapat 6 siswa dengan indikator dalam persentase 42,86%.
Sehingga kesimpulannya, siswa dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran apabila sudah mampu menyelesaikan dengan skor minimal 3. Nah, pada indikator yang kedua yaitu menghitung bilangan 11 sampai 20. Siswa yang mendapatkan skor 1 yaitu 1 siswa dengan indikator dalam persentase 7,14%. Siswa yang mendapatkan skor 2 yaitu 1 siswa dengan indikator dalam persentase 7,14%. Dan siswa yang mendapatkan skor 3 yaitu 2 siswa dengan indikator dalam persentase 14,28%. Siswa yang mendapatkan skor 4 terdapat 10 siswa dengan indikator dalam persentase 71,43%. Sehingga kesimpulannya, siswa dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran apabila sudah mampu menyelesaikan dengan skor minimal 3. Indikator yang terakhir yaitu mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Siswa yang mendapatkan skor 0 terdapat 4 siswa dengan indikator dalam persentase 28,57%. Siswa yang mendapatkan skor 1 yaitu 4 siswa dengan indikator dalam persentase 28,57%. Dan siswa yang mendapatkan skor 2 yaitu 6 siswa dengan indikator dalam persentase 42,86%. Sehingga kesimpulannya, siswa dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran apabila sudah mampu menyelesaikan dengan skor minimal 1. Selanjutnya pada siklus kedua. Pada siklus kedua ini masih sama dalam mengurutkan bilangan 11 sampai 20 dengan 3 indikator, yaitu indikator membilang, menghitung, dan mengurutkan. Pada indikator membilang, bilangan 11 sampai 20, siswa yang mendapatkan skor 1 itu 0%. Indikator dalam persentase 0%. Siswa yang mendapatkan skor 2 itu ada 0 siswa persen, sehingga indikator dalam persentase 0%. Dan siswa yang mendapatkan skor 3 terdapat 3 siswa. Indikator dalam persentase 21,43%. Dan siswa yang mendapatkan skor 4 sebanyak 11 siswa dengan indikator dalam persentase 78,57%. Sehingga kesimpulannya, siswa dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran apabila sudah mampu menyelesaikan dengan skor minimal 3. Nah, indikator yang kedua yaitu menghitung bilangan 11 sampai 20. Nah, siswa yang mendapatkan skor 1 itu 0 siswa sehingga indikator dalam persentase 0%. Siswa yang mendapatkan skor 2 ada 1 siswa sehingga indikator dalam persentase 7,14%. Siswa yang mendapatkan skor 4 terdapat 3 siswa. Indikator dalam persentase 21,43%. Dan siswa yang mendapatkan skor 4 terdapat 10 siswa dengan indikator dalam persentase 71,43%. Sehingga kesimpulannya, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran apabila sudah mampu menyelesaikan dengan skor minimal 3. Selanjutnya, indikator yang ketiga, yaitu mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Siswa yang mendapatkan skor 0 terdapat 2 siswa dengan indikator dalam persentase 14,29%. Dan siswa yang mendapatkan skor 1 terdapat 5 siswa dengan indikator dalam persentase 35,71%. Dan siswa yang mendapatkan skor 2 terdapat 7 siswa dengan indikator dalam persentase 50%. Kesimpulannya, peserta didik atau siswa dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran apabila sudah mampu menyelesaikan dengan skor minimal 1. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini. Di sini terdapat tabel
rekapitulasi siklus 1 dan siklus 2, di mana dalam indikator mengurutkan bilangan 11 sampai 20 terdapat 3 indikator, yaitu membilang, menghitung, dan mengurutkan. Pada indikator membilang siklus 1, siswa yang lolos KKM atau yang nilainya di atas KKM terdapat 11 siswa. Nah, terdapat peningkatan pada siklus kedua, yaitu menjadi 14 siswa, sehingga keterangannya meningkat. Nah, pada indikator menghitung, pada siklus 1 terdapat 12 siswa, di siklus 2 terdapat 13 siswa yang nilainya di atas KKM, sehingga keterangannya meningkat. Dan pada indikator yang ketiga, yaitu mengurutkan, pada siklus 1 terdapat 10 siswa yang nilainya di atas KKM, pada siklus 2 terdapat 12 siswa yang nilainya di atas KKM, sehingga keterangannya meningkat. Nah, berdasarkan tabel rekapitulasi siklus 1 dan siklus 2, akan berikut penjabarannya. Yang pertama mengenai kemampuan membilang atau indikator membilang. Kemampuan membilang dipengaruhi kecerdasan logika siswa. Hal ini senada dengan Depdiknas tahun 2007, kecerdasan logika siswa dirangsang melalui kegiatan menghitung benda-benda dan menghitung angka, sehingga tujuan kemampuan membilang agar siswa mampu berpikir logis dan sistematis melalui pengamatan benda-benda konkret, gambar atau angka-angka di sekitar siswa. Menurut penelitiannya Handayani tahun 2021. Nah, hal tersebut sesuai dalam penelitian ini, sehingga ada peningkatan dalam siklus 1 dan siklus 2, yaitu sebanyak 3 siswa yang mengalami peningkatan. Nah, yang kedua mengenai kemampuan menghitung. Kemampuan menghitung ialah kemampuan yang berkaitan dengan penalaran logika dan angka-angka berdasarkan penelitian Kabugul dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, berdasarkan tabel rekapitulasi siklus 1 dan siklus 2, kemampuan menghitung siswa dari siklus 1 hingga siklus 2 terjadi peningkatan 1 siswa. Sehingga siswa yang mampu menghitung bilangan 11 sampai 20 dari 12 siswa menjadi 13 siswa. Nah, yang ketiga, indikator kemampuan mengurutkan. Kemampuan mengurutkan siswa dari siklus 1 hingga siklus 2 terjadi peningkatan 2 siswa, sehingga siswa mampu mengurutkan bilangan 11 sampai 20 dari 10 siswa menjadi 12 siswa. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini yaitu minat belajar siswa dalam mengurutkan bilangan 11 sampai 20 pada siswa kelas 1 sekolah dasar dengan bantuan media hexagon chain mengalami peningkatan dari 78,6% pada siklus 1 menjadi 92,9% pada siklus 2. Sehingga saran dari penelitian ini, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dalam pembelajaran matematika, materi mengurutkan bilangan yang lebih besar dapat mengenalkan konsep bilangan yang lebih besar dan lebih kecil menggunakan benda konkret atau media yang mudah dipahami oleh siswa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya mengenai pemaparan saya, yaitu penerapan media hexagon chain untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mengurutkan bilangan 11 sampai 20 pada kelas 1 sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.